Perkenalkan, nama saya Tiru Marbun dengan NIM 31S24006. Di sini saya ingin menjelaskan tentang diffusion through a statement gas film. Nah, perpindahan massa merupakan proses yang penting yang terjadi akibat perbedaan konsentrasi suatu zat dalam suatu sistem. Salah satu mekanismenya adalah difusi gas, yaitu perpindahan molekul dari daerah berkonsentrasi tinggi ke rendah. Dalam kondisi nyata, difusi sering terjadi melalui lapisan gas yang diam atau stagnan gas film, yang memberikan hambatan terhadap laju perpindahan massa. Fenomena ini banyak dijumpai pada proses seperti penguapan, pengeringan, dan operasi industri. Oleh karena itu, pemahaman tentang diffusion through a stagnant gas film sangat penting untuk menganalisis dan meningkatkan efisiensi proses perpindahan massa. Nah, adapun fenomena yang terjadi yaitu pada diffusion through a stagnant gas film diawali dengan adanya perbedaan konsentrasi atau tekanan parsial antara dua titik, misalnya antara permukaan cairan dan udara di atasnya. Akibatnya komponen A berdifusi dari daerah berkonsentrasi tinggi ke daerah berkonsentrasi rendah. Selama perpindahan tersebut, molekul A harus melewati lapisan gas B yang bersifat stagnan, yaitu tidak memiliki aliran bersih secara makroskopis. Meskipun demikian, molekul gas B tetap bergerak secara acak dan menyebabkan terjadinya tumbukan dengan molekul A, sehingga menghambat laju difusi. Proses, proses ini berlangsung terus hingga tercapai kondisi tunak, di mana laju difusi A konstan di sepanjang lapisan gas, serta terbentuk profil konsentrasi yang menunjukkan penurunan fraksi mol A dari bawah ke atas dan peningkatan fraksi mol B. Nah, selanjutnya yaitu elemen volume. Nah, pada gambar ini menunjukkan proses difusi komponen A melalui lapisan gas B yang bersifat stagnan atau tidak bergerak. Sistem digambarkan menggunakan elemen kecil dengan ketebalan delta Z. Hmm. Sepanjang arah vertikal sumbu Z, di mana terjadi perubahan fluks mol A dari Na pada posisi Z menjadi Na tambah delta Na pada posisi Z tambah delta Z. Nah, pada bagian bawah Z1 yang merupakan permukaan cairan A, konsentrasi atau fraksi mol XA1 lebih tinggi, sedangkan pada bagian atas atau Z2 fraksi mol A XA2 lebih rendah. Perbedaan konsentrasi ini menyebabkan A berdifusi ke arah atas, sementara itu komponen B tidak mengalami perpindahan secara neto atau NB sama dengan 0. Sehingga disebut sebagai gas stagnan yang memberikan hambatan terhadap difusi A. Nah, distribusi fraksi mol yang ditunjukkan pada grafik memperlihatkan bahwa profil konsentrasi tidak berbentuk garis lurus atau nonlinear. Hal ini terjadi karena adanya kondisi bahwa komponen B tidak ikut berdifusi, sehingga mekanisme perpindahan massa tidak hanya mengikuti hukum Fick sederhana, melainkan dipengaruhi oleh interaksi antara A dan B. Selama proses berlangsung, molekul A harus melewati lapisan gas B yang diam, sehingga menimbulkan tahanan difusi. Akibatnya, laju difusi A menjadi lebih kompleks dan bergantung pada perubahan komponen sepanjang arah Z. Fenomena ini umum terjadi pada proses penguapan cairan ke dalam udara diam, di mana komponen yang menguap harus berdifusi melalui lapisan gas yang tidak bergerak. Nah, selanjutnya yaitu asumsi. Yang pertama, diambil elemen kecil berupa lapisan gas dengan ketebalan delta Z. Yang kedua, terletak antara posisi Z dan Z tambah delta Z. Yang ketiga, memiliki luas penampang tetap. Yang selanjutnya terjadi difusi komponen A sepanjang arah Z. Itu flux masuk A pada komponen flux masuk A pada posisi Z sama dengan NA di mana Z. Nah, flux keluar A pada posisi Z tambah delta Z sama dengan NA di mana Z tambah delta Z. Yang selanjutnya komponen B bersifat stagnan atau NB sama dengan 0. Nah, sistem dalam kondisi steady state atau tidak ada akumulasi. Yang selanjutnya sehingga berlaku NA di mana Z sama dengan NA di mana Z
ditambah delta Z. Atau flux masuk sama dengan flux yang keluar. Yang terakhir itu gradien konsentrasi terjadi sepanjang Z. Nah, selanjutnya neraca energi balance, di mana persamaan neraca energi balance itu yaitu laju alir massa masuk dikurang laju alir massa keluar ditambah laju produksi panas sama dengan nol. Nah, selanjutnya setelah masuk ke persamaan neraca energi balance, kita maka energi balance itu yaitu SNA Z di mana Z dikurang SNAZ di mana Z tambah delta Z sama dengan nol. Nah, untuk lebih menyederhanakan ini, maka dibagi dengan S delta Z. Maka dapat hasil NAZ di mana Z dikurang NAZ di mana Z per delta Z sama dengan nol. Setelah dapat hasil seperti ini, maka dilimitkan. Di mana limit delta Z menuju nol, NAZ di mana Z dikurang NAZ di mana Z tambah delta Z per delta Z sama dengan min D NAZ per DZ. Maka DNAZ per delta Z sama dengan nol. Maka DNAZ sama dengan nol delta Z. Delta Z ini dipindah ruas. Maka setelah dipindah ruas, kita integralkan. Di mana integral DNAZ sama dengan integral nol. Maka NAZ sama dengan C1. Ini merupakan persamaan yang pertama. Nah, setelah itu kita mencari flux molarnya. Di mana NAZ sama dengan min C DAB dXA per DZ tambah XA kali NAZ tambah NBZ. Maka NAZ sama dengan min C DAB dXA per DZ tambah XA NAC. Di mana maka NAZ dikurang XA NAZ sama dengan min C DAB kali dXA per DZ. Maka NAZ dikali 1 kurang XA sama dengan min C DAB dXA per DZ. NAZ sama dengan min C DAB dikali dXA per DZ per 1 kurang XA. Maka D per DZ sama dengan min C DAB per Z dikurang XA dXA per DZ sama dengan 0. Maka min C DAB D per DZ dikali 1 per 1 kurang XA dXA per DZ sama dengan 0. Maka hasilnya ini D per DZ 1 per 1 kurang XA dikali dXA per DZ sama dengan 0. Yang ini merupakan persamaan yang kedua. Setelah itu, substitusi persamaan 2 ke persamaan 1, di mana D per DZ kali 1 dikurang 1 kurang XA kali dXA per DZ sama dengan C1. Maka D dikali 1 per 1 kurang XA dikali dXA per DZ sama dengan C1 DZ. Nah, yang ini pindah ruas ke sini. Maka setelah dapat hasil seperti ini, kita integralkan kedua ruas, di mana integral D 1 per 1 kurang XA dikali dXA per DZ sama dengan C1 di integral DZ. Maka hasilnya dari integral tersebut, min N ln 1 kurang XA sama dengan C1Z tambah C2. Nah, dimisalkan, di mana C1 sama dengan min ln K1, C2 sama dengan min ln K2. Maka substitusi nilai C1 dan C2 ke persamaan 3. Di mana min ln 1 dikurang XA sama dengan min ln K1Z kali ln K2. Min ln 1 kurang XA sama dengan min ln K1 pangkat Z dikurang ln K2. Maka min ln 1 dikurang XA sama dengan min ln K1 pangkat Z ditambah ln K2. Maka min ln 1 dikurang XA sama dengan min ln K1 pangkat Z dikali K2. Maka hasil dari ini merupakan 1 dikurang XA sama dengan K1 pangkat Z dikali K2. Yang ini merupakan persamaan yang keempat. Maka terapkan kondisi batas, di mana kondisi batas yang pertama itu di mana Z sama dengan Z1, maka XA sama dengan XA1. Dan batas kondisi 2 itu Z sama dengan Z2, maka XA sama dengan XA2. Nah,
Setelah itu, substitusi batas kondisi 1 ke persamaan yang keempat, di mana 1 dikurang XA1 sama dengan K1 pangkat Z1 dikali K2. Maka K2 sama dengan 1 dikurang XA1 per K1 pangkat Z1. Nah, selanjutnya substitusi batas kondisi 2 dari nilai K2 ke persamaan 4. 1 kurang XA2 sama dengan K1 pangkat Z2 dikali K2. Maka 1 dikurang XA2 sama dengan K1 K1 pangkat Z2 dikali 1 dikurang XA1 per K1 pangkat Z1. Maka 1 kurang XA2 per 1 kurang XA1 sama dengan K1 pangkat Z2 per K1 pangkat Z1. 1 dikurang XA2 per 1 kurang XA1 sama dengan K1 pangkat Z2 dikurang Z1. Z2 dikurang Z1. Maka hasil yang ini merupakan K1 sama dengan 1 dikurang XA2 per 1 kurang XA1 pangkat 1 per Z2 dikurang Z1. Setelah itu, substitusi nilai K1 dari K2 ke persamaan keempat. Mana 1 kurang XA sama dengan 1 dikurang XA2 per 1 dikurang XA1 dipangkat 1 per Z2 dikurang Z1. Dipangkat Z. Maka 1 dikali 1 kurang XA1 per K1 pangkat Z1. 1 kurang XA sama dengan 1 dikurang XA2 per 1 X dikurang XA1 pangkat Z per Z2 dikurang Z1 dikali 1 dikurang XA1 per K1 dikurang K1 dipangkat Z1. Yang ini merupakan persamaan yang kelima. Maka 1 dikurang XA sama dengan 1 dikurang XAZ per 1 dikurang X 1 dikurang XA2 per 1 dikurang XA1 pangkat Z per Z2 dikurang Z. Dikali 1 dikurang XA1 per 1 dikurang XA2 per 1 dikurang XA1 dipangkat Z per Z2 dikurang Z1. Maka 1 dikurang XA sama dengan 1 dikurang XA2 per 1 dikurang XA1 pangkat Z per Z2 dikurang Z1 dikali 1 dikurang XA1 kali 1 kurang XA2 per 1 dikurang XA1 dipangkat Z per Z2 dikurang Z1. Maka 1 dikurang XA per 1 dikurang XA1 sama dengan 1 dikurang XA2 per 1 dikurang XA1 dipangkat Z per Z1 dikurang Z1. Z2 dikurang Z1 dikali 1 dikurang XA2 per 1 dikurang XA1 dipangkat min Z1 per Z2 dikurang Z1. Maka hasil dari sini 1 dikurang XA per 1 dikurang XA1 sama dengan 1 dikurang XA2 per 1 dikurang XA1. Pangkat Z dikurang Z1 per Z2. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.